Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Naam, akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah ya, pada hari ini ya kita akan memulai ya kelas perdana kita ya dengan menggunakan kitab metode Asy-Syafi'i ya. Nah, alhamdulillah ya, masya Allah ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita sama-sama bersyukur ya kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga sampai pada sore hari ini ya, dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan ya, kita bisa menjalankan seperti biasa aktivitas-aktivitas kita, rutinitas kita, dan juga kita sebagai hamba Allah diberikan kesempatan untuk belajar kembali ya, untuk belajar pada sore hari ini ya, untuk duduk ya di majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu, yang mana kita tahu teman-teman semuanya ya bahwa salah satu jalan ya menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita patut bersyukur ya, kita patut berbahagia karena kesempatan ini tidak didapatkan oleh semua orang ya. Kalau kita sadari ya, banyak di luar sana ya saudari-saudari kita ya, keluarga kita mungkin ya, atau teman-teman kita yang belum mendapatkan kesempatan seperti ini ya. Bisa jadi mereka belum punya fasilitas seperti yang kita miliki, atau mungkin saja mereka belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa dekat dan terus bersama Al-Qur'an ya. Maka dari itu kita harus bersyukur ya, dan salah satu ya cara kita mensyukuri nikmat Allah ini, kita bersungguh-sungguh ya dalam belajar, dan tentunya kita bersama-sama meluruskan kembali niat-niat kita ya, hadir di halaqah ini ya. Sejatinya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita saja ya, namun kesempatan ini adalah sebuah kemudahan atau sebuah tanda cinta Allah ya kepada kita, yang mana jika Allah ya, Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan memahamkan perkara agama ya.
untuk hambanya tersebut. Nah, seperti itu ya. Masya Allah, barakallahu fikunna teman-teman ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di halaqah ini ya. Insya Allah kita mulai ya halaqah kita. Nah, sebelum Ana memulai, Ana perkenalkan diri Ana terlebih dahulu ya. Nama Ana Heni Agustina Ummu Sumayyah ya. Antuna boleh memanggil Heni, boleh juga dengan Ummu Sumayyah ya. Kemudian umur Ana 37 tahun ya. Kemudian Ana domisilinya di Sidoarjo ya. Sidoarjo, Jawa Timur ya. Namun Ana itu aslinya itu berasal dari Sulawesi ya, Sulawesi Tengah ya, di Palu. Nah, untuk saat ini Ana sedang ini ya, mudik di Palu ya. Nah, jadi kita ada perbedaan 1 jam ya dengan di Jawa ya saat ini ya. Nah, kemudian ketua kelasnya yang mana? Ukhti siapa? Sudah masuk ketua kelasnya? Ukhti Fadilah bukan? Ana sepertinya Ukhti Fadilah kalau nggak salah ya. Kemarin dikasih tahu. Naam, Ukhti Fadilah. Fadilah Ummu Rukasyah. Betul? Mic-nya dibuka ya Ukhti Fadilah. Naam? Ini ya, untuk memudahkan Ukhti Fadilah mengabsen teman-temannya, terlebih dahulu mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri juga ya. Nah, karena kita baru di pertemuan perdana ya, ada baiknya kita saling mengenal ya. Nah, dimulai dari ketua kelas ya barangkali dulu ya Ukhti Fadilah. Nah, tafadhali diperkenalkan diri, nama, kemudian usia boleh ya kalau tidak keberatan. Kemudian domisili. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitriana. Bisa juga dipanggil Fadila Ummu Kasah atau bisa juga Fat. Iya sayang, nanti dulu sebentar ya. Iya. Ukhti Fat gitu ya? Iya nanti. Usia saya 39 tahun, ibu dari 5 orang anak. Masya Allah. Domisili Kudus, Jawa Tengah. Kudus. Aslinya orang Madiun, alhamdulillah. Suami asli Kudus jadi menetap di Kudus. Oh, Masya Allah. Begitu Ustazah. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik Ukhti Fat ya. Amin. Nah, selanjutnya Ukhti Alisa, tafadhali. Nah, dibuka mic-nya ya kalau mau bicara. Alisa. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Seftaningrum Ummu Alisa. Oh, naam. Saya kelahiran Bondowoso, Jawa Timur, domisili Bandung. Oh, Masya Allah, di Bandung ya. Usia saya 38 tahun. Salam kenal semuanya. Masya Allah, salam kenal juga Ukhti Eka ya. Pakai HP anak. Nah. Selanjutnya Bunda Almirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahur Rahmah, biasa dipanggil Rahmah. Usia saya 43 tahun dan saya ibu dari 2 anak.
perkenalkan, saya juga domisilinya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oh, Masya Allah, Lubuk Linggau ya. Di Sumatera. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggu. Bentar ya. Ini baru naik. Aduh, jatuh. Aduh, mana-mana aja ikut sapu patah. Buang aja sapu patah. Nah, selanjutnya Ukhti Erwina, tafadhali. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Erwina Pratiwi, panggilannya Tiwi, domisilinya di Padang, Sumatera Barat. Usianya 33 tahun. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq, Ukhti Pratiwi ya. Selanjutnya Etna Isamu, tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Etna Kurniasi Isamu, usia 40 tahun, domisili di Bogor. Kalau asli saya Sulawesi juga, Sulawesi Tenggara. Oh, Masya Allah. Cuman domisilinya di Bogor. Saya ibu dari 3 orang anak. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq. Afwan. Selanjutnya Ukhti Fitriyati. Apa nih, Ustazah? Ya. Umi Ana lagi ada urusan, jadi keluar bentar. Kalau ada yang wakilin perkenalan gak apa-apa. Oh, boleh. Nah, tafadhali. Nama Umi Ana Fitriyati, bisa dipanggil Fitri kalau nggak Vivi. Umurnya 47 tahun, domisili Palembang, Sumatera Selatan. Oh, Masya Allah. Nah, jazakillah khair, Ukhti. Ini sama anak beliau, namanya Ukhti. Nah, Ukhti Vivi ya. Oh iya, nah. Jazakillah khair, Ukhti Vivi. Nah, selanjutnya Ukhti Lisnawati, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana domisili di asli orang Lembang, Bandung. Ingin ikut belajar di sini, tapi Ana mungkin tertua di sini. Umur Ana 54 tahun, udah punya anak 3 dan dengan cucu 2. Ada kenal semuanya. Iya. Salam kenal Umi ya. Ya, jadi gak masalah Umi ya, walaupun umurnya udah dirasa ini ya, tapi ya insya Allah masih tetap semangat ya Umi ya untuk belajar ya. Alhamdulillah, insya Allah semangat. Masya Allah, barakallahu fiq Umi. Selanjutnya Ukhti Lia Komaria. Lia Komaria. Mic-nya dibuka ya Ukhti Lia. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak ada sinyal? Nah. Nah, silakan diperkenalkan dirinya Ukhti. Nama, usia, dan domisili. Umur 30, saya berdomisili di Sragen. Sragen nih, Jawa Tengah. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq Ukhti Lia. Selanjutnya Ukhti Parlina.
tafadhali. Bismillah. Nama Ana Parlinawati, domisili Palembang, Sumsel. Masya Allah, Palembang ya. Barakallahu fiik Ukhti Parlina. Selanjutnya Siti Khuzaimah. Sana Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, nama Ana Siti Khuzaimah atau Umu Kaisa. Ana 47 tahun, domisili Ana di Pekanbaru, Riau, Ustazah. Oh, Masya Allah, Riau ya. Umu Kaisal. Kaisa, Ustazah. Kaisa. Kaisah. Oh, Kaisah. Naam. Kaisa, ya. Naam. Barakallahu fiik Ukhti Siti. Selanjutnya Ukhti Sri Nugraheni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Ana Sri Nugraheni, ibu dari 3 orang anak, usia Ana 35 tahun, domisili dari Bekasi. Bekasi, Masya Allah. Barakallahu fiik Ukhti Sri. Selanjutnya Ukhti Yati ya. Ukhti Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Apniati, biasa dipanggil Yati. Domisili di Bengkulu, Curug Bengkulu, usia 40 tahun. Nah, Masya Allah, Bengkulu. Barakallahu fiik Ukhti Yati. Nah, itu tadi perkenalan kita ya. Semoga kita bisa sama-sama ya terus belajar dan terus istiqomah ya. Nah, kita langsung masuk ya di pelajaran kita yang pertama ya, di halaman kedua di kitab metode Asy-Syafi'i ya, metode Asy-Syafi'i ya. Pelajaran pertama itu adalah mengenal bacaan al ya. Al ini alif lam ya. Bacaan alif lam. Nah, untuk alif lam ya itu terbagi menjadi 2 ya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah alif lam al-qamariyah dan yang kedua adalah alif lam asy-syamsiyah ya. Nah, untuk alif lam al-qamariyah ini ya, cara bacanya adalah dibaca jelas ya. Dibaca jelas huruf lam sukunnya ya. Ketika bertemu dengan huruf apa saja ya. Jadi ada di buku itu ya, tertulis ada 14 huruf ya dari huruf hijaiyah. Jadi dari ke-14 huruf hijaiyah ini jika bertemu ya atau huruf dia didahului oleh alif lam, maka alif lamnya ini dibaca dengan jelas. Jadi hurufnya itu apa aja? Ya, ada huruf hamzah ya. Hamzah, ada ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha dan ya. Ya. Jadi dari ke-14 huruf ini ya, apabila dia didahului oleh alif lam, maka huruf lamnya itu dibaca jelas ya. Nah, contohnya di bawah itu ada alif lam bertemu dengan huruf ba ya. Nah, maka lamnya ini kita baca jelas ya. Al gitu ya. Al babu ya. Al babu. Nah, kemudian ada huruf ha ya, didahului oleh alif lam ya, maka lamnya ini dibaca dengan jelas. Alhamdu ya. Alhamdu. Kemudian alif lam bertemu dengan hamzah ya. Maka lamnya dibaca jelas ya, sama ya. Al-ahadu. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa dipahami untuk alif lam al-qamariyah sampai di sini.
Nah, Ana bacakan ya satu persatu dari contoh ini. Antuna simak baik-baik. Nanti setelah Ana baca, Antuna praktek masing-masing baca ya. Nah, Ana bacakan dari awal lagi ya. Al-babu. Nah, untuk panjang pendek itu tetap diperhatikan ya. Nah, kita fokusnya ke alif lam, tapi panjang pendek juga harus diperhatikan. Dan untuk lam sukun ya, hati-hati jangan sampai ada pantulan ya. Jangan ada pantulan, tawalut ya. Nah, tawalut namanya tawalut. Kalau ada pantulan itu berarti tawalut. Nah, pantulan di sini seperti qalqalah ya, seperti yang huruf yang berqalqalah. Jadi terkadang itu ya karena buru-buru dibaca, lamnya jadi pendek temponya, nah, maka dia memantul. Ya, jadi seperti al. Nah, kadang ada yang baca gitu ya. Al-babu, alhamdu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada pantulan. Nah, maka caranya biar dia tidak memantul itu tempo dari huruf lam sukun ini kita panjangkan sedikit ya. Bukan panjang sampai satu harokat, tidak ya. Jadi sedikit ya. Hanya untuk dialirkan saja suaranya. Ya biar tidak memantul ya. Alhamdu, al-babu. Seperti itu ya. Nah, kemudian Ana lanjutkan. Alhamdu, al-ahadu, al-furqanu, maafan, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghoshiyati, al-khannasi. Diperhatikan untuk huruf nun yang ada tasydidnya ya. Huruf nun bertasydid maka wajib gunnah ya. Wajib gunnah. Kemudian tempo gunnah itu 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi ditahan. An-nya itu ya, itu namanya gunnahnya ya. An itu ditahan 2 harokat ya. Al-khannasi. Nah, seperti itu. Kemudian Ana lanjut. Al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, kemudian sedikit tambahan ya penjelasan dari Ana mengenai huruf yang dibaca panjang ya, huruf mad ya. Aslinya huruf mad itu berapa harokat panjangnya? 2 harokat Ustazah. 2 harokat ya. Jadi asli dari huruf mad itu adalah 2 harokat. Nah, jadi cara bacanya agar dia itu bisa sama-sama ya konsisten 2 harokat itu jadi cukup diayun ya. Jadi cara membacanya itu cukup diayun. Karena ada memang beberapa itu membaca yang ada huruf mad yang 2 harokat ya, mad aslinya itu dibaca 2 harokat sudah paham, tapi kadang dibacanya itu melebihi dari 2 harokat ya karena terlalu panjang ya. Jadi caranya biar dia konsisten ya, cukup diayun saja untuk huruf mad ya, madnya. Nah, seperti tadi ya, al-babu, ba-nya panjang ya, jadi diayun. Babu ya. Al-babu. Nah, jadi diayun ba. Nah, kemudian apalagi ghafuru. Nah, di sini fu ya, fu-nya yang panjang ya. Ada mad ya. Diayun huruf kata fu ya. Fu ya diayun. Fu, ghafuru. Ghafuru. Nah, jadi diayun. Nah, kemudian di situ ada kata al-jibalu ya. Jibalu. Nah, di sini yang panjang huruf ba ya.
huruf ba. Diayun ya. Berarti diayun saja karena 2 harokat. Ba, ya, panjang. Diayun ya. Jibalu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Sampai di sini? Bisa. Nah, masya Allah, barakallahu fikunna ya. Kalau begitu kita mulai semua baca satu persatu. Ya, dimulai dari ketua kelas, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, al-hamdu, al-ahad, al-Qur'an. Coba diulang lagi yang al-ahadu. Tadi disukun kan terakhirnya? Awal saya tadi diwakafkan. Iya. Al-ahadu. Naam, la ba'sa diwakafkan, tapi harus qalqalah ya karena huruf dal itu ada qalqalah ya. Oh, baik saudara. Al-ahad, al-Qur'an, al-Ghafur, al-Ghafur, al-Jibal, al-Ghashiyah, al-Khannas, al-Alamin. Lagi diulang. Al-Alamin, al-Fil, al-Yatim, al-Wadud, al-Hadi. Al-Hadi panjang ya. Al-Had, al-Karim, Al-Hadi ya. Ada al-Hadi, al-Karim, al-Qari'ah, al-Furqan, al-Ma'un, al-Kafirun. Nah, Afwan ana salah ya. Jadi kita belajar bacanya ini di lengkapkan dulu ya. Jadi harokat akhirnya tetap kita baca ya. Jadi kalau ada yang la ba'sa ukhti Fadilah ya. Jadi biar kelihatan yang mana 2 harokat. Kalau misalnya tadi ya seperti al-alamin, kemudian al-kafirun itu dia bisa dipilih ya. Karena berhenti ya diwakafkan di situ, dia bisa dipilih 2, 4 atau 6 harokat ya. Seperti itu. Nah. Selanjutnya ukhti Eka Putri Ummu Alisa. Nah. Al-babu, al-hamdu, al-ahadu, al-Qur'anu, al-Ghafuru. Hati-hati lamnya, lam sukunnya hati-hati ya, dialirkan lagi. Nah, biar tidak tawalut. Al-Ghafuru, al-Jibalu, al-Ghashiyah, al-Ghashiyati, al-Khannasi, al-Alamina, al-Fili, al-Yatima, al-Wadudu, al-Hadi, al-Karimu, al-Qari'atu, al-Furqanu, iya, al-Ma'una, al-Kafiruna. Nah, masya Allah, barakallahu fik ya ukhti Eka Putri. Nah, selanjutnya ukhti Rahmah, tafadhali.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu. Alhamdu. Hati-hati dialirkan lagi lam sukunnya. Al-babu ya. Jadi jangan ditarik, biarkan dia di posisinya dulu huruf lamnya ya. Al-babu baru masuk di huruf ba ya. Jadi kalau ditarik lidahnya itu biasanya memang memantul ya. Sudah ditarik ya. Nah, dari posisinya. Jadi biarkan dia di posisinya dulu. Al-babu baru masuk ke huruf ba. Al-babu. Alhamdu. Alhamdu ya. Hanya pendek. Alhamdu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Ghasiyati. Al-Khannasi. Al-Alamin. Diulang lagi. Al-Alamina. Al-Alamina. Lagi. Al-Alamina. Al-Alamina. A-nya yang panjang yang mana? Yang lah. Dilihat baik-baik. Huruf ain ya, ainnya a ya, yang itu panjang karena fathahnya berdiri, ada fathah berdiri di sampingnya ya. Nah, kemudian huruf apa lagi selain ain? Mimnya ya. Naam. Ada ya. Naam, betul. Huruf mim karena di depannya ada ya sukun. Huruf mim ini dia karena berharokat kasroh ya, karena harokatnya kasroh. Nah, kemudian setelahnya ada ya sukun. Dia dibaca panjang ya. Nah, dilanjut. Al-alamina. 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 Al-fili. Al-yatimah. Al-wadudu. Al-hadi. 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 Al-karimu. Al-qari'ah. Yang mana panjang? Al-qari'atu. Naam. Yang panjang. Baca kok. Al-qari'atu. Nah, seperti itu. Al-furqanu. Nah, dilihat lagi. Yang panjang yang mana? Kakaknya itu. Al-furqanu. Pintar. Ya. Al-ma'unah. Naam. Al-kafiruna. Coba dilihat. Al-kafiruna. Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Rahmah. Coba diulang yang al-ma'una yang mana panjang tadi. Nah, dilihat yang panjang ada 2 huruf ya. Yang panjang. Al-ma-nya panjang. Betul. U-nya juga panjang. U-nya panjang. Al-ma'una. Cara bacanya bagaimana kalau yang 2 harokat tadi cukup di ayun biar tidak kepanjangan ya. Nah, coba lagi diulang. Al-ma'una. Nah, seperti itu ya ukhti Rahmah. Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Rahmah. Selanjutnya ukhti Tiwi, tafadhali. Ukhti Pratiwi. Dibuka mic-nya dulu ya ukhti Pratiwi ya. Ada ukhti Pratiwi? Erwina Pratiwi ya. Naam. Mic-nya dibuka ukhti. Nah, kita lanjut ke ukhti Etna. Tafadhali ukhti Etna.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-Qur'anu, al-Ghafuru, al-Jibalu, al-Ghoshiyah, al-Ghoshiyati, al-Khonnas, Diulang. Betul. Al-Khonnasi, Ditahan lagi gunnahnya ya atau dengungnya. al-Khonnasi, Al-khonnasi, nanya panjangnya cukup di ayun. Nasi yang ditahan juga nun bertasdid ya, gunnahnya atau dengungnya ya. An yang itu ya. Al-khonnasi. al-Khonnasi, Naam. al-Alamina, Lagi diperhatikan panjang pendeknya. al-Alamina, al-Fili, al-Yatima, Iya. al-Wadudu, al-Hadi, Panjang pendeknya perhatikan. al-Hadi, al-Karimu, Iya. al-Qoriyatu, Dilihat lagi hurufnya. al-Qori'atu, Naam. Kemudian al-Furqanu, al-Ma'una, al-Ma'una, al-Kafiruna, Jadi di ayun aja. Ya, tadi kepanjangan huruf kafnya. Nah, coba lagi. al-Kafiruna. Nah, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ukhti Etna. Ukhti Tiwi sudah ada? Sudah bisa? Herwina Pratiwi. Naam. Selanjutnya Ukhti Fitri, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-Qur'anu. Hati-hati tawalud ya di huruf lam ya. Jadi dialirkan lagi. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu, al-Ghafuru, al-Jibalu, Tapi jangan diputus ya. Jangan al-jibalu. Jadi tetap disambung. al-Jibalu, Naam, seperti itu. al-Ghoshiyati, Sekali lagi hati-hati tawalud. al-Khonnasi, al-Alamina, al-Fili, al-Yatima, al-Wadudu, al-Hadi, al-Karim, Dilihat lagi. al-Karimu, al-Karimu, Iya. al-Qari'ah, al-Furqanu, Naam. al-Ma'unah, al-Kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ukhti Fitri ya. Selanjutnya Ukhti Lisna, tafadhali. Jazakallahu khair. Amin wa iyyak. Mohon maaf Ustazah, belum siap untuk bukunya, belum ada. Di grup ada ya, dikirim di grup ya. Ukhti Lisna mungkin bisa dilihat nanti di grup ya. Oh iya. Assalamualaikum. Afwan Waalaikumsalam. Bertanya, ini saya telat masuk. Anak Umur Raihan. Sudah kah? Dipanggil tadi? Belum. Umur Rehan. Iya, Zaini Umur Raihan.
Nah, sebentar ya. Ummu Rehan. Ukhti Zaini. Ya. Naam. Ini Ummu Raihan. Siapa lagi yang belum perkenalan tadi? Juna 123. Naam. Ummu Raihan domisili mana? Ana di Timika, Papua, Qadarullah di sini bertepatan dengan jam sholat maghrib. Jadi tadi Ana sholat maghrib dulu baru bergabung, jadi terlambat. Naam lah baksa ukhti. Naam. Jadi didahulukan kewajiban sholatnya dulu ya. Naam. Ukhti Juna 1 nanti Ana panggil kalau sudah ini ya. Jadi Ana sesuai nomor urut masuk tadi ya. Assalamualaikum. Ana belum perkenalan. Oh, naam, Ukhti Aulia. Ya. Naam. Assalamualaikum. Ana Aulia Nur Aini, tinggal di Cilangkap, Jakarta Timur. Oh, naam, Masya Allah. Ada lagi yang belum perkenalan? Juna 123 sudah? Ya. Biar ini ya, biar anak tanya gini, biar nanti ada nggak salah manggil. Terus juga nanti bisa di absen ya sama ketua kelasnya. Kalau kita tunggu Ukhti Juna online barangkali ya. Nah, kita lanjut di Ukhti Lisna ya, Lisnawati. Sudah ya? Iya sih. Ya sudah ada. Oh, tadi sudah. Oh, sudah baca apa belum? Belum. Oh, naam. Belum, baru lihat di grup. Naam. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghoshiyati, al-khannasi, al-alamin. Coba dilihat lagi panjang pendeknya. Yang ada matnya. Umi ya. Huruf yang ini apa sih, ketutup ini, yang satu ini yang paling bawah ketutup. Ke atas lagi aja, Ustazah. Ketutup. Al-fili. Belum ke sana ya? Ya, al-alamina sudah. Tadi udah benar ya, al-alamina, hanya saja ainnya panjang, Umi. Ya, al-alamina. Al-alamina. Sudah sampai situ ya? Lanjut lagi dari atas ya, al-fili ya, gitu. Al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'ah, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq. Umi Lisna ya. Selanjutnya Ukhti Lia. Ukhti Lia Komariah, tafadholi. Ukhti Lia dibuka mic-nya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu. Alhamdu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Ghoshiyati. Al-Khannasi. Al-Alamina. Al-Fili. Al-Yatima. Al-Wadudu.
Iya. Al-Hadi, Mm-mm. Al-Karimu, Al-Qari'atu, Al-Furqanu, Al-Ma'unu, Al-Ma'una. Coba diulang lagi, hati-hati lam sukunnya ya, jangan sampai ada tawalut ya atau pantulan. Ayo, Al-Ma'una, Mm-mm. Al-Kafiruna, Lagi, ulang. Al-Kafiruna. Naam. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik Ukhti Lia. Ini selanjutnya Ukhti Parlina, tafadhali. Al-Babu, Mm-mm. Alhamdu, Mm-mm. Al-Ahadu, Lagi. Al-Ahadu, Hah? Panjang pendeknya Al-Ahadu. Al-Ahadu, Mm-mm. Al-Qur'anu, Ulang, hati-hati jangan ada pantulan di huruf lam. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu, Al-Ghafuru, Mm-mm. Al-Jibalu, Mm-mm. Al-Ghashiyati, Iya. Al-Khannasi, Lagi. Al-Khannasi. Al-Khannasi, Mm-mm. Al-Alamina, Al-Fili, Mm-mm. Al-Yatima, Al-Wudu, Al-Hadi, Al-Karim, Al-Karimu, Oh. Al-Qari'atu, Nah. Al-Furqanu, Mm-mm. Al-Ma'una, Mm-mm. Al-Kafiruna, Hati-hati tawalut ya pantulan. Al-Kafiruna. Al-Kafiruna, Jangan ditarik dulu huruf lamnya ya, biarkan di posisinya ya. Nah, lidahnya, ujung lidahnya di gusi ya, digusi di gigi-gigi atas ya. Al ya, biarkan di situ, biarkan ngalir, baru masuk di huruf kaf ya. Al-kafiruna, jangan ditarik. Kalau ditarik dia memantul memang jadinya ya. Nah, coba lagi. Al-Kafiruna. Nah, seperti itu ya. Jadi dilatih terus Umi, Ukhti Parlina ya, biar tidak memantul huruf lamnya. Nah, ya. Nah, barakallahu fiik Ukhti. Nah, ya, karena waktunya kita ini nggak cukup ya untuk semua praktek, bisa praktek semuanya di Alif Lam Al-Qamariyah ini ya. Jadi untuk teman-teman yang belum praktek di Alif Lam Al-Qamariyah ini, belum praktek di sini, coba mungkin bisa ini ya, dikirim di grup ya voice note-nya ya. Nanti Ana dengarkan, insyaallah Ana simak. Kita masuk langsung di Asy-Syamsiyah ya, Asy-Syamsiyah ya. Jadi untuk yang praktek ini, yang belum praktek di Al-Qamariyah, nah prakteknya di Asy-Syamsiyah. Jadi teman-teman nanti yang tidak baca Asy-Syamsiyah boleh voice note-nya dikirimkan ke grup ya, ke grup. Nanti Ana simak insyaallah. Nah, kita masuk di Alif Lam Asy-Syamsiyah ya. Nah, dari namanya saja Asy-Syamsiyah ya. Berbeda dengan Al-Qamariyah. Kalau Al-Qamariyah ini lamnya kita baca jelas ya. Kalau Asy-Syamsiyah ya, situ lamnya tidak dibaca ya. Lamnya kita anggap tidak ada. Jadi langsung masuk ke huruf berikutnya ya. Nah, jadi pengertian di sini untuk Alif Lam Asy-Syamsiyah itu adalah melebur ya. Melebur pada huruf setelahnya ya.
hurufnya ada 14 huruf juga. Nah, jadi yang tidak masuk di alif lam al-qamariyah ini tadi, maka dia masuk di alif lam asyamsiyah ya. Ke-14 hurufnya itu adalah ta, fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, lam, dan nun ya. Jadi 14 huruf. Jadi insya Allah teman-teman bisa ya, walaupun tidak dihafalkan satu persatu hurufnya apa saja yang masuk di alif lam al-qamariyah dan yang mana saja yang masuk di asyamsiyah. Walaupun tidak kita hafalkan satu persatu, itu insya Allah bisa kita rasakan ya, bisa kita rasakan dengan pakai feeling ya, pakai feeling juga bisa. Jadi bisa kita ini ya, kita ini kira-kira hurufnya ini masuk mana, al-qamariyah apa asyamsiyah. Jadi bisa kita rasakan dia sesuai atau tidak ya, dia sesuai atau tidak ya. Kalau misalnya tadi yang huruf-huruf al-qamariyah tadi kita jadikan asyamsiyah, dia melebur langsung masuk ke huruf berikutnya, itu susah ya cara pengucapannya. Selain dia susah, itu sepertinya nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai ya. Sebentar ya. Afwan ya, kita lanjut ya. Jadi untuk alif lam asyamsiyah dan al-qamariyah ini bisa kita rasakan ya, dia tidak sesuai ya, kita masukkan salah hurufnya ya, yang harusnya al-qamariyah kita bacanya asyamsiyah, itu bisa kita rasakan ya. Seperti contohnya tadi al-babu ya, tidak mungkin kita baca asyamsiyah ya, dia langsung masuk di huruf ba ya, ab-babu ya. Nah, itu tidak rasanya seperti kurang cocok ya, ab-babu seperti itu. Nah, jadi itu ya untuk asyamsiyah. Dan asyamsiyah ini dia langsung melebur ke huruf selanjutnya. Nah, contohnya di situ di bawah ada kata alif lam ya, ada alif lam ketemu dengan huruf dal ya. Jadi kita bacanya bukan al-dinu ya, bukan, tapi ad-dinu. Langsung masuk ke huruf dal ya. Langsung melebur di huruf dal. Jadi huruf lamnya tadi ini sudah kita anggap tidak ada ya. Ad-dinu. Ya, nah bacakan lagi satu persatu seperti tadi, Antuna simak baik-baik ya. Ad-dinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaituna, ar-rahmani, at-taibuna ya. Huruf ta ya, ini ya, huruf ta ini kita baca panjangnya 4 atau 5 harokat ya, 4 atau 5 harokat ya. Antuna perhatikan ya, perhatikan di atas alif ya, di atas tanda matnya itu ya, alifnya ya, setelah huruf ta ada alif. Nah, kemudian di atasnya itu ada tanda alis ya, ada tanda alis, atau biasanya ada tanda bendera, itu biasanya dibacanya 4 atau 5 harokat. Jadi Antuna perhatikan kalau yang ada tanda alisnya seperti ini atau tanda bendera, itu berarti dibaca dia 4 atau 5 harokat. Ya boleh Antuna pilih mau dibaca 4 atau dibaca 5 harokat ya. Tapi harus konsisten ya, harus konsisten. Ketika Antuna memilih untuk membaca 4 harokat, maka bacanya 4 harokat terus ketika bertemu dengan tanda mat ini ya, yang bentuknya seperti alis atau bendera ya. Namun ketika Antuna memilih untuk membaca 5 harokat, maka seterusnya itu dibaca 5 harokat. Maksudnya di sini itu konsisten membacanya itu dalam sekali tilawah ya, sekali duduk bertilawah. Misalnya setelah maghrib ya, ba'da maghrib
itu antuna bertilawah. Kemudian menemukan tanda alis seperti ini atau tanda bendera, antuna memilih untuk baca 4 harokat. Maka semuanya yang ketemu dengan tanda ini antuna baca 4 harokat. Kemudian antuna tilawah lagi ya setelah isya. Setelah isya ini antuna bertilawah lagi. Tadi kan udah selesai ya. Kemudian berhenti. Kemudian setelah isya ini tilawah lagi. Kemudian di sini antuna memilih untuk 5 harokat bacanya itu boleh. Nah, itu sekali duduk ya maksudnya ya, sekali duduk. Dia harus konsisten bacanya. Nah, kemudian lanjutkan az-zakirina. Nah, ingat yang dibaca panjang 2 harokat itu cukup diayun. Az-zakirina, al-lailu, an-nasu. Ingat huruf nun bertasydid, berarti dia dibacanya gunnah ya, wajib gunnah. Dan gunnahnya ditahan 2 harokat ya. At-tariqu, asyamsu, ad-dallina. Nah, ini lagi perhatikan ya untuk catatan antuna. Ad-dallina. Nah, di sini huruf bo itu ana bacanya panjangnya itu 6 harokat ya. Kenapa 6 harokat ya? Karena setelah huruf mad ya, huruf mad itu ada huruf yang bertasydid ya. Jadi setelah huruf bo itu ya, huruf bo, kemudian ada mat ya, ada mat ya. Kemudian setelah matnya itu adalah huruf lam bertasydid. Maka bo-nya ini dibaca panjang 6 harokat ya. Nah, berbeda dengan at-taibuna ini tadi 4 atau 5 harokat karena tidak ada huruf bertasydid di depannya. Nah, jadi kuncinya seperti itu. Kalau tidak ada tasydidnya, maka dia 4 atau 5 harokat. Tapi kalau ada tasydid setelah huruf mad, itu bacanya 6 harokat ya. Kemudian huruf lam yang bertasydid ya, itu tadi huruf yang bertasydid itu dinaikkan ya atau ditinggikan suaranya ya. Istilahnya dinaber ya. Dinaber atau dinaikkan suaranya atau ditinggikan. Jadi kita tidak baca datar ad-dallina. Nah, itu datar ya. Jadi kita naikkan huruf lamnya. Ad-dallina. Seperti itu ya. Kemudian at-togina, az-zalimina, as-sabirina, as-salihuna. Seperti itu ya akhwat ya. Nah, tafadholi dari ukhti tadi terakhir ukhti Parlina ya. Sekarang Ummu Kaisah. Nah, tafadholi Ummu Kaisah. Nah, Ustazah. Ad-dinu, at-taubatu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaituna, ar-rahmani, at-taibuna, az-zakirina, al-lailu, an-nasu, at-tariqu. Apa Ustazah? At-tariqu, asyamsu, Lina. Kurang panjang Ustazah. Coba lagi, afwan ya. Lagi. Ya Ustazah. Lina. Naam. Dolina. Al-zalimina. Iya. As-sabirina.
الصالحون. Nah, Masya Allah, barakallahu fik. Nah, barakallahu fik. Ukhti Ummu Kaisa ya. Nah, Masya Allah. Selanjutnya Ukhti Sri Nugrahaini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu at-taubatu ar-rahimu as-sama'u as-sawabu az-zaituna. Lihat lagi panjang pendeknya. Az-zaituna ar-rahmani at-taibuna az-zakirina al-lailu an-nasu at-tariku asy-syamsu ad-dallina. Lagi coba. Coba di ad-dallina at-tagina az-zalimina as-sabirina. Iya. As-salihuna. Sudah? Ya, nah, Masya Allah, barakallahu fik Ukhti Sri. Selanjutnya Ukhti Yati, tafadhali. Yati Amir ya. Nah. Ya. Al-Tawbatu Al-Rahimu As-Sawabu Al-Zaituna Al-Rahmani At-Taibuna Az-Zakirina Al-Lail Iya. An-Nasu Iya. Yang pakai Aji. Ad-Dallina Naam. Ad-Daghina Ad-Dhalimina As-Sabirina As-Sabuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ukhti Yati. Selanjutnya Ummu Rehan, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ad-dinu at-taubatu ar-rahimu as-sama'u as-sawabu az-zaituna ar-rahmani ad-daibuna az-zakirina al-lailu an-nasu at-tariqu asy-syamsu ad-dallina ad-daghina ad-dhalimina as-sabirina as-salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ummu Rehan. Selanjutnya Ukhti Aulia, tafadhali. Ukhti Aulia, mic-nya dibuka dulu ya, Ukhti. Apa yang baru? Ukhti Aulia. Ukhti Aulia ada. Tadi yang belum baca siapa yang belum siap? Yang Ana suruh baca tadi kemudian bilangnya belum siap, siapa ya?
Nah, kalau tidak ada angkat tangan 2 atau 3 orang yang mau baca di Asy-Syamsiyah. Tafadholi diangkat tangannya. Siapa lagi? 2 orang lagi. Oke, 2, 1 lagi. Nah, tafadholi ukhti Eka ya, ukhti Eka. Nah, tafadholi. Ad-dinu at-taubatu ar-rahimu as-sama'u as-sawabu az-zaituna ar-rahmani at-taibuna az-zakirina al-lailu an-nasu Iya. at-tariqu asy-syamsu ad-dallina at-taghina ad-dhalimina as-sabirina as-solihuna. Naam, coba diulang yang ad-dhalin, yang itu ya. Diulang lagi. Kurang panjang ya Ustazah. Naam, ana kurang menyimak tadi. Ada anak nangis. Naam. Ad-dallina. Nah, Masya Allah, barakallahu fik ukhti Eka ya. Naam, afwan. Wa iyyak ya. Selanjutnya ukhti Etna. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ukhti Aulia. Nah, sebentar ya. Ya ampun, Ana tadi ada telepon masuk dari suami. Jadi tadi saya itu dulu pending. Nah. Saya belum baca, Bu. Sebentar ya. Habis ukhti Etna. Nah, setelah ukhti Etna. Baik, Bu. Baik, Tafadholi ukhti Etna. Bismillah. Ad-dinu at-taubatu ar-rahimu as-sama'u as-sawabu az-zaituna ar-rahmani masih makan naskah. at-taib at-taibuna. Nah, panjang, tanya panjang ya. Ada tanda alisnya ya, berarti panjang. At-taibuna. Az-zakirina. Iya. Al-lailu. An-nasu. At-tariqu. Asyamsu. Tidak ada kita bangkali makan tidak ada itu bangkasian. Ad-dolina. Makan kita bangkali juga dong. Kepanjangan to-nya jadi diayun aja. Nah. At-togina. 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 Az-zalimina. As-sabirina. As-solihuna. So ya, as-solihuna. As-solihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fik ukhti Etna. Selanjutnya ukhti Aulia, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu al-lailu at-taubatu an-nasu ar-rahimu at-tariqu as-sama'u asy-syamsu as-sawabu ad-dallina. Dipanjangkan lagi ya sampai 6 harokat. Afwan. Ad-dallina.
Az-zaituna, At-Taghina, Ar-Rahmani, Az-Zalimina, Taibuna, As-Sabirina, Az-Zakirina, As-Solihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Aulia. Terakhir, ketua kelas, tafadhali, ukhti Fadilah. Nah, Ustazah. Nah. Bismillah. Ad-dinu, At-taubatu, Ar-rahimu, As-sama'u, As-sawabu, Az-zaituna, Ar-rahmani, At-taibuna, Az-zakirina, Al-lailu, An-nasu, At-tariqu, Asy-syamsu, Ad-dallina. Kurang panjang, Ukti. 6 harokat ya. Ad-dallina, At-taghina, Az-zalimina, As-sabirina, As-salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Fadilah ya. Nah, kita lihat catatan di bawahnya ya. Di situ ada catatan ya, tanda ya seperti dhammah ya, seperti dhammah ya. Nah, Antuna perhatikan ya, ada tanda seperti dhammah di atas alif ya, di atas alif ya, di alif lam, baik itu di alif lam al-qamariyah ataupun alif lam asyamsiyah, itu ada tanda seperti huruf seperti harokat dhammah ya. Nah, itu bukanlah harokat dhammah ya, namun merupakan ra'su sod atau kepala sod ya, yang mana ketika alif itu berada di tengah kalimat dia tidak dibaca. Nah, ini untuk istilah alif yang ada ra'su sod di atasnya, Antuna sudah tahu istilahnya. Hamzah wasol, Ustazah. Naam, hamzah wasol. Hamzah wasol ya. Nah, jadi hamzah wasol itu biasanya ditandai dengan ra'su sod di atasnya ya, di atas alifnya. Dan ketika dia berada di awal kalimah ya, di awal kalimah, maka hamzah wasolnya ini dibaca ad-dinu, at-taubah ya, dengan harokat fathah ya. Biasanya kalau untuk alif lam ya, harokatnya fathah. Al-babu, alhamdu ya, harokatnya fathah. Nah, ketika berada di tengah-tengah kalimat, maka dia tidak dibaca ya. Tidak kita baca lagi hamzah wasolnya, kita anggap tidak ada. Misalnya di kata ad-dinu itu kita tambahkan kata wa ya di depannya, jadi wa ad-dinu, seperti itu ya. Jadi tapi kita bacanya itu bukan wa ad-dinu ya, Itu sorong semua ya, kita tidak baca wa'at dinu, tapi kita bacanya wat dinu ya, seperti itu. Nah, contohnya di situ ya ada kata wa dan al-jibala. Nah, al-jibala ini di tengah kalimat ya, huruf kalimat pertamanya itu wa ya, wa al-jibala, tapi kita bacanya itu bukan wa al-jibala atau wa ul-jibala, tapi wal jibala ya. Sampai di situ bisa dipahami. Insyaallah sudah paham. Insyaallah. Ya. Nah, masih ada waktu sekitar 10 menitan ya, karena tadi kita agak telat ya masuknya. Kita masuk di pelajaran yang kedua ya, mengenai huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Nah, ini hamzah wasal ya. Hamzah wasal di sini ada dalam kurung, ada bentuk alif dan ada bentuk alif lam ya.
Nah, Ukhti Etna ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oh, kepencet, afwan. Naam. Nah, kita lanjut ya. Ya, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Jadi fokusnya kita kalau mad ya, ada huruf yang bertanda mad, kemudian di depannya itu hamzah wasal. Nah, hamzah wasal ini ada dua, ya ada dua. Ada yang bentuknya alif lam yang sudah kita pelajari tadi ya, di alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Ya, al-nya ini ya hamzah wasal, ya alifnya itu hamzah wasal. Nah, ada juga yang bentuknya alif saja, ya. Seperti dilihat di contohnya di Al-Isra ayat 110, ya. Di situ ada kata qulid'u, ya. Qulid'u. Nah, di situ ada hamzah wasal setelah huruf lam, lam kasrah itu ada hamzah wasal di depannya. Jadi dia karena berada di tengah kalimat, maka hamzah wasalnya ini kita tidak baca, ya, langsung masuk ke huruf dal, ya. Qulid'u. Nah, bagaimana misalnya jika kata kulnya ini kita hilangkan, ya, kita hilangkan. Nah, hamzah wasalnya ini menjadi kalimat pertama, ya, ayat kata pertama, ya. Kulnya ini kita hilangkan. Kita bacanya seperti apa? Untuk hamzah wasalnya, harokatnya apa? Apakah harokatnya fathah, ataukah kasrah, atau dhammah? Ada yang tahu? Hah? Doma, Ustazah. Dhammah? Nah, kenapa dhammah? Karena huruf ketiga ini adanya harokatnya doma. Satu-satu, siapa dulu yang mau jawab? Sebut nama ya langsung. Ana Ustazah Fadila. Naam. Karena huruf ketiganya berharokat domah, maka apa tadi alif wasalnya dibaca domah. Hamzah ya, hamzah wasalnya dibaca domah. Naam, ahsanti. Nah, jadi kita lihatnya itu adalah huruf ketiganya, ya. Naam. Jadi kita lihat huruf ketiganya. Di sini dikata ud'u, ya. Ud'u. Nah, di kata ketiga ya, huruf ketiga di sini huruf ketiganya adalah huruf ain, ya, huruf ain. Nah, karena huruf ainnya ini berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya ini kita beri harokat dhammah, ya. Jadi kita bacanya ud'u kalau misalnya dia berada di awal kalimat. Nah, karena dia kebetulan dia berada di tengah-tengah kalimat, maka kita tidak baca, ya, bukan kita baca quli ud'u, tapi langsung masuk ke huruf dal. Qulid'u, ya, karena tadi ketentuannya ya hamzah wasal kalau berada di awal kalimat itu kita baca, di tengah kalimat tidak dibaca, ya, seperti itu. Dan itu tadi untuk huruf ketiganya berharokat dhammah. Kalau misalnya huruf ketiganya ini berharokat kasrah, maka hamzah wasalnya berharokat apa? Ada yang tahu? Dibaca kasroh juga Ustazah. Naam. Juga. Naam. Ahsantuna, ya, ahsantuna. Jadi ketika huruf ketiganya itu berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya itu berharokat kasroh. Contohnya seperti kata ijlis, ya, ijlis. Nah, di sini huruf ketiga dari kata ijlis adalah huruf ada yang tahu? Ijlis. Nah, huruf ketiganya huruf yang mana? Huruf lam Ustazah. Naam, huruf lam, ya. Nah, di sini lamnya berharokat kasroh, ya, berharokat kasroh. Maka hamzah wasalnya ini tadi ya berharokat kasroh, ijlis, ya, ijlis. Nah, kalau dia berada di ini ya, di kata di awal kata, ya, di awal kata dia dibaca hamzah wasalnya dibaca ijlis.
Kalau dia di tengah, ya, kalau dia di tengah-tengah kalimat, dia tidak dibaca ijlis, ya, tapi hilang hamzah wasalnya, dianggap tidak ada. Nah, misalnya kita tambahkan kata summa di depannya, summa. Bagaimana cara membacanya? Summa dan ijlis. Bagaimana? Summa jelis, Ustazah. Nah, summa jelis, ya, langsung masuk ke huruf jim sukun, ya. Nah, kemudian itu tadi ketika dhammah kata ketiganya huruf ketiganya itu dhammah, berarti hamzah wasalnya dhammah. Nah, kemudian huruf ketiga itu berharokat kasrah, maka hamzah wasalnya kasrah. Kalau misalnya huruf ketiganya itu berharokat fathah, maka hamzah wasalnya harokatnya apa? Kasrah juga, Ustazah. Tetap kasrah, Ustazah. Tetap kasrah. Ada yang lain? Atau sama? Naam. Jadi ketika huruf ketiganya itu fathah, maka hamzah wasalnya juga kasroh, ya. Nah, huruf ketiganya hamzah wasalnya juga kasroh. Jadi rumusnya, ya? Rumusnya itu huruf ketiganya dhammah, hamzah wasal dhammah. Huruf ketiganya kasroh dan fathah, maka hamzah wasalnya kasroh, ya. Rumusnya seperti itu. Nah, contoh untuk kata yang kedua, yang kata ketiganya fathah itu di kalimat iqra, ya, iqra. Nah, huruf ketiganya di sini berharokat fathah, ya, di huruf apa? Iqra. Huruf ro, Ustazah. Nah, huruf ro. Jadi hamzah wasalnya berharokat kasroh, ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini untuk hamzah wasalnya? Atau ada yang masih bingung? Bisa? Bisa dipahami, ya? Insya Allah, ya. Nah, kita lanjut, ya, di pembahasan yang kedua ini, ya, di pelajaran kedua. Itu adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Jadi ada dua cara kita membaca huruf mad ini, ya, ketika bertemu dengan hamzah wasal. Nah, cara yang pertama itu dibaca tidak panjang ketika wasal, ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk mewasalkan atau menyambung bacaan kita, maka huruf madnya ini kita baca tidak panjang. Dan cara yang kedua itu dibaca panjang ketika waqaf. Kecuali kita memilih untuk waqaf di situ di huruf mad, ya. Kemudian setelah huruf mad itu ada hamzah wasal, tapi kita memilih untuk berhenti di huruf mad, maka huruf madnya tadi itu tetap kita baca panjang, ya. Nah, contohnya di bawah, ya, di kata waqalu, ya, alhamdulillah, ya. Ketika kita memilih untuk berhenti di kata qalu, ya, matnya di sini di huruf lu, ya, itu, ya, ada mat. Nah, itu tetap kita baca panjang. Waqalu. Nah, seperti itu, ya. Kita baca panjang. Namun ketika kita memilih untuk mewasalkan bacaan kita atau kita sambung bacaannya, maka huruf madnya tadi ini kita baca tidak panjang atau kita baca pendek, ya. Waqalul. Nah, langsung masuk ke huruf lam sukunnya, ya. Waqalul hamdulillah. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Nah, Anda bacakan, Antuna simak, ya. Antuna simak baik-baik, ya. Anda bacakan satu persatu. Di kata waqalul hamdulillah, ya, tadi, ya. Kemudian waqalal hamdulillah. Ya, ini sama, ya, seperti di atas, hanya saja berbeda harokatnya di kata qala dan qalu, ya. Kemudian wa ma fil ardi, ya. Wa ma fil ardi. Nah, di sini hamzah wasalnya ada di kata mana? Fil ardi itu Ustazah. Nah, Masya Allah. Di kata al-ardi, ya. Di hamzah wasalnya di kata al-ardi. Nah,
Jadi huruf fi-nya ini tadi ketika kita wasalkan bacaannya, maka kita baca pendek fil ya, fil ardi ya, seperti itu. Kemudian qalul ana ji'ta bil haqqi. Nah, di kalimat ini, ini yang ada hamzah wasalnya ada di kata yang mana? Bil? Di al-haq al-a. Yang mana? Al-a dan bil haq bil haqi. Ada dua ustazah di sini ustazah. Jadi ada di kata al-ana. Kalau qalu ini mad ya, huruf mad, yang punya huruf mad ya, qalu panjang ya. Nah, yang ada hamzah wasalnya ini ada di kata al-ana. Al-ana. Kemudian di kata al-haqqi ya. Nah, di situ ya hamzah wasal. Kemudian fa'aktsaru fihal fasada. Nah, fa'aktsaru fihal fasada. Harusnya tadi hanya ini ya, fiha ini panjang. Jalan. Tidak bisa pakai macam. Hah? Iya. Coba ambil uang 5.000 saja. 5.000. 5.000 dulu. Sambil. Sebentar. Saya sebentar ya. Oh, afwan ya, sebentar ya. Nah, suara anak terdengar akhwat? Tadi kita sampai di fa'aktsaru fihal fasada ya. Tadinya kata fiha karena ada mat di depan ha ini ya. Fiha ini harusnya panjang ya ketika waqaf. Namun ketika wasal maka dia jadi pendek. Fihal fasada. Ya, seperti itu. Kemudian qulid'ullaha awid'ur rahmana. Ya. Qulid'ullaha awid'ur rahmana. Nah, hamzah wasal ada di kata mana saja? Di sini? Ada tempat-tempat ini ustazah. Naam. Mana saja? Ud'u dengan Allah. Kemudian ud'u lagi, kemudian Ar-Rahmana. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanti ya. Jadi ada di tempat-tempat ya. Nah, kemudian summa dammarnal akharina ya. Nah, di sini hamzah wasalnya di mana? Di al-akhari ustazah. Nah, Masya Allah, ahsanti. Di al-akharina ya. Nah, kemudian antuna perhatikan huruf mim di situ bertasydid ya. Huruf mim bertasydid. Maka dia sama seperti huruf nun. Nah, ketika huruf nun dan huruf mim ini bertasydid, maka wajib gunnah. Ya, wajib gunnah atau wajib didengung. Jadi, dengungnya atau gunnahnya ini ditahan 2 harokat ya. Summa dammarnal akharina. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir wa 'alaiha maktasabat. Nah, di sini kata ada hamzah wasalnya di kata mana? Aktasabat. Nah, aktasabat atau iktasabat? Ya. Ya, dikata iktasabat ya. Hamzah wasal ya. Naam. Kita cukupkan ya karena waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang itu kita mulai praktek ya untuk bacaan huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal ini ya. Jadi semuanya nanti insya Allah semoga waktunya cukup kita baca semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa dapat ya, kebagian untuk baca. Nah, kita usahakan untuk semuanya bisa kebagian membaca ya.
Nah, untuk yang tadi belum membaca Al-Qamariyah itu bisa dikirim ke ini ya, voice note-nya ke grup. Kemudian yang belum baca Asy-Syamsiyah juga bisa kirim voice note-nya ke grup ya. Nah, kita cukupkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ana tutup? Tidak ada? Nah, semoga dengan tidak adanya pertanyaan, maknanya teman-teman ini Allah sudah bukakan ya pintu pemahaman yang luas sehingga kita bisa memahami dengan baik dan sempurna apa-apa yang kita pelajari hari ini. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah mudahkan pekan depan kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar lagi, lebih dalam lagi, dan semoga Allah terima yang sedikit ini ya. Kita cukupkan terlebih dahulu dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyak. Jazakallah khair. Amin wa iyyak. Amin wa jazakunallahu khair wa barakallahu fikunna jami'an.